Ter. Dulu deh. Gak lupa kadang-kadang. Sebentar. Namanya kameranya oke. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, sip. Speaker. Speaker. Oke. Nah, seperti yang saya beritahu kemarin bahwa hari ini kita akan bahas sedikit tentang cerita rakyat, mitos atau legenda. Ya, di sepadanya saya sudah sedikit ini berikan gambaran apa sih itu mitos ya, apa itu legenda atau apa itu satunya lagi itu apa cerita rakyat ya. Nah, ini kita akan satu sama lain mungkin presentasi, nanti pas presentasi ada yang mandu ya supaya nggak bosan ya. Jadi ada bagian memandu eh, teman-teman untuk presentasi. Nah, saya akan beri intro. Oke, kita lihat. Eh, ya, my course. Course. Ya, ini ada sedikit gambaran tentang apa sih itu mitos, ya, apa sih itu legenda atau cerita rakyat, ya. Mitos itu dalam bahasa Yunani itu mythos atau myth dalam bahasa Belanda myth, ya. Dalam bahasa Inggris myth, ya, adalah cerita prosa rakyat menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Ya, dalam pengertian lebih luas, mitos ini mengacu pada cerita tradisional. Pada umumnya, mitos menceritakan terjadinya alam semesta, dunia, para makhluk penghuninya, kemudian bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, dan sebagainya. Ya, mitos ini timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan. Ya, kadang disebut alegori atau personifikasi sebagai fenomena alam atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual. Ya, mereka ini disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religius atau ideal atau membentuk model sifat-sifat tertentu sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas. Ya, secara sederhananya mitos ini suatu informasi yang sebenarnya dianggap benar, tapi karena sebenarnya salah, sebenarnya salah tapi dianggap benar gitu ya. Karena telah beredar dari generasi ke generasi, ya. Begitu luasnya suatu mitos beredar di masyarakat, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa informasi yang diterimanya itu sebetulnya tidak benar. Ya. Kalau soal benar tidaknya, sebetulnya kalau ini secara teori ya, kalau menurut saya pribadi itu tergantung pada orangnya juga ya. Mitos ini kadang-kadang memang suatu budaya yang melekat di masyarakat. Jadi kadang kalau kita sebut tidak benar 100% belum tentu juga ya. Karena seperti halnya yaitu suatu kebiasaan yang tertulis gitu ya. Tapi kita kalau dari segi term istilah, dari segi makna ya ini ya tidak benar tapi salah namun dianggap benar katanya ya, karena begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap mitos suatu hal dengan mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut. Nah, ini mitos ini dianggap sebagai ajaran nenek moyang tentang apa yang tidak boleh dilakukan agar tidak tertimpa musibah ya di daerah tersebut, itu kurang. Nah, ini contoh mitos misalnya, menyapu bersih agar suami tidak berewok. Katanya kalau pekerjaannya perlu dikerjakan nyaris setiap anak wanita di Indonesia, yaitu menyapu rumah katanya. Kalau ada sebagian anak wanita mengerjakan tergesa-gesa sehingga pekerjaan menyapu itu kurang bersih. Nah, orang disebutnya katanya kalau nyapunya nggak bersih, kelak suaminya bisa berewok. Itu tergantung jodohnya ya.
Kalau jadinya ini ya bukan gara-gara nggak menyapu ya, nah, gitu ya, tapi ya bisa saja mungkin ya. Nah, cuman katanya di sini memang sulit ditemukan jalinan pada suami berewokan kan dengan menyapu katanya ya, cuman karena lantaran dahulu orang menilai orang berewokan itu lekat dengan image pria penjahat atau kriminal katanya ya. Jadi beberapa gadis pilih bersih waktu menyapu daripada memperoleh suami bukan pria baik-baik. Nah ini ya, ini katanya, tapi bila dilihat saat ini, pria dengan berewokan ya, katanya ya, Robert Pattinson, Jen Malik, kelihatannya bakal terdapat beberapa pilih menyapu, nggak bersih ya. Iya kan, kadang-kadang kan kalau apa yang berewokan itu belum tentu juga nggak jelek. Nah gitu ya. Tidak boleh tidur tengkurap. Nah di sini katanya kalau orang tua melarang tidak boleh tidur tengkurap, yaitu jangan tidur tengkurap. Kamu ingin orang tuamu meninggal. Nah, ini sudut kesehatan tidak baik sebetulnya tidur tengkurap ya, karena saat tidur tengkurap otomatis dada atau pernapasan itu enggak tidak dapat mengembangkan dada dengan baik ya atau maksimal ya, napasnya keganggu ya kalau tidur tengkurap. Kemudian lupa tiba-tiba ya, ketika melakukan sesuatu yang berbicara sesuatu lu tiba-tiba saja lupa. Nah, ya banyak orang beranggapan bahwa kejadian tersebut dikarenakan kita itu selalu melawan orang tua katanya ya. Menurut sudut pandang psikologi, ada yang membuat kita blank lupa itu sebetulnya kalau Anda sedang cemas atau dalam melakukan hal yang multitasking katanya gitu. Nah, mitos ini banyak ya, di Sunda sendiri banyak ya. Kalau di mungkin di daerah Anda ada ya. Ya, kalau di Sunda itu tidak boleh duduk di apa namanya di atas meja katanya ya. Nanti banyak hutangnya. Nah, gitu ya. Atau jangan duduk dekat pintu, dekat ya kalau orang Sunda tong diuk dekat lawang panto. Nah, nanti nongkot jodoh katanya susah dapat jodohnya. Nah, ada yang gitu ya. Kemudian ada yang nggak boleh apa. Oh banyak sekali larangan-larangan zaman orang Sunda zaman dulu ya, itu sesuatu hal yang biasa. Tapi orang-orang tua dulu zaman saya nenek saya masih ada juga seperti itu ya. Dan itu di apa ya, seperti sesuatu hal yang bukan bukan hal yang sembarangan, tapi memang memang ada apa ya? Mungkin ya ada contohnya juga ya. Memang sih sebetulnya kalau nggak boleh duduk dekat pintu itu kan ngalangin orang kan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang apa namanya itu dipercaya oleh orang tua dulu itu harus ini. Kemudian kalau mungkin pernah dengar ya kalau makan harus habis nanti nasinya nangis katanya kan gitu ya. Nah, itu ya, itu pamali, ya orang Sunda bilangnya pamali ya. Pamali itu artinya kalau makan itu nggak boleh tersisa katanya. Nanti nasinya nangis. Ada juga yang bilang nanti kurang baik. Kenapa? Karena ya sebetulnya apa kalau kita makan nggak habis itu kan artinya kita menerima rezeki ya gitu, membuang-buang eh, hal yang sebetulnya kan kalau ngambil ya secukupnya makanya gitu. Nah, ini mitos ini banyak ya kalau di Sunda hampir setiap ini dulu sering ya jangan apa gitu saya tapi lupa lagi, cuman yang saya ingat itu ada beberapa yang dia tidak boleh dilakukan gitu ya, itu pantangan dibilangnya pantangan atau yaitu pamali itu tadi ya, jangan jangan bersiul katanya kalau di kamar mandi atau misalnya di apa itu hati-hati ya gitu. Nah, terus kalau mau masuk ke kamar mandi harus amit-amit katanya gitu ya, amit-amit itu istilahnya punten bilang punten segala macam karena bagi zaman dulu ya mungkin hal-hal mistis itu sebetulnya hal-hal yang berkaitan erat langsung dengan masyarakat ya gitu ya, jadi memang dipercaya nggak ada itu ada gitu ya, disebut disebut nggak ada ya memang ada kejadiannya seperti itu ya, dan itu sangat kental sekali ya. Zaman dulu Bandung pun tidak seperti zaman sekarang yang rame orang tidak ada yang namanya hantu-hantu itu mungkin zaman sekarang udah pindah ya, pindah kemana nggak tahu, pindah kemana ya. Kalau dulu tiap, tiap rumah itu sudah tidak asing gitu ya hal-hal yang mistis yang jadi hal-hal itu
itu ada gitu, dan itulah yang menyebabkan mitos ini muncul. Ya mungkin di daerah Anda pun masih seperti itu. Saya pikir yang masih kental itu di wilayah misalnya di Kalimantan sana, di suku Dayak itu masih gitu ya. Kemudian di Banten juga masih, mungkinnya di beberapa pelosok-pelosoknya itu hal-hal tertentu itu masih di ini, karena mitos ini berkaitan dengan hal-hal supranatural ya. Nah, kemudian ada legenda. Kalau legenda ini cerita rakyat dianggap sudah mempunyai hal yang benar-benar terjadi. Ya, legenda itu dianggap sebagai sejarah kolektif atau folk history. Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami distorsi, seringkali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Betul. Legenda ini kadang orang bilang A, kadang orang bilang B, kadang orang bilang C gitu. Tapi itu dari mulut ke mulut. Ya, dari mulut ke mulut itu legenda ini biasanya merekonstruksi sejarah. Ya, jadi kalau legenda hendak dipergunakan sebagai bahan rekonstruksi sejarah, maka legenda harus dibersihkan terlebih dahulu dari bagian-bagian yang mengandung sifat folklore. Nah, itu ya. Memang ya sama ya seperti halnya ya legenda Gunung Tangkuban Parahu gitu ya. Orang bilang kan Tangkuban Parahu itu ya di apa di Sangkuriang yang menendang perahunya kemudian terbalik gitu ya. Kalau secara logika ya nggak mungkin jadi perahu jadi gunung gitu ya. Nah tapi beberapa masyarakat meyakini bahwa Sangkuriang dan juga Dayang Sumbi itu sosok yang memang ada di dalam apa namanya dalam kehidupan masyarakat Sunda dulu ya. Bahkan dulu sempat saya baca di cerita di pikiran rakyat itu ada wilayah di daerah Gunung Tangkuban Parahu yang apa namanya yang katanya daerah itu tidak bisa ditumbuhi tanaman karena itu tempat melintasnya apa Sangkuriang dan Dayang Sumi. Ketika Sangkuriang marah-marah dia berlari gitu. Nah itu sampai sekarang katanya si apa tempat dia lewat itu nggak bisa ditanami pohon. Nah itu ya, tapi walau alam ya kita nggak tahu gitu ya. Nah dalam KBBI ini legenda itu yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Ya, legenda cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan ceritanya dihubungkan dengan tokoh sejarah serta dibumbui dengan keajaiban, kesaktian dan keistimewaan tokohnya. Nah, itu ya ciri-ciri legenda biasanya dianggap benar, bersifat sekuler atau keduniawian. Tokoh legenda umumnya itu manusia, katanya sejarah kolektif merupakan sejarah mengalami distorsi sehingga berbeda dari aslinya. Kemudian ada migration yang berpindah-pindah menyebabkan legenda suatu daerah dikenal luas. Ya, bersifat siklus, maksudnya menceritakan sebuah tokoh pada zaman tertentu. Ini ada contoh jenis legenda kalau keagamaan misalnya Wali Songo ya. Legenda perseorangan contohnya si Pitung. Nah kita kan nggak tahu tuh si Pitung ada nggak, tapi orang Betawi percaya dia ada. Ya kan seperti itu. Kemudian legenda lokal. Nah ini tempat terjadinya sebuah gunung atau bukit atau danau namanya ya Tangkuban Perahu misalnya kan gitu ya. Kemudian legenda alam gaib. Ya Ratu Pantai Selatan. Ya Ratu Pantai Selatan kira-kira ada nggak nih Nyi Roro Kidul itu ya. Nah, tapi di wilayah pantai selatan itu masih diakui dia ada gitu ya. Beberapa kan masih ada acara-acara seremonial tradisi yang mengakui itu ya gitu. Misalnya seren tahun, kemudian acara apa di daerah Ciamis itu banyak. Kalau tidak salah ya daerah pantai selatan Cilacap pun demikian masih gitu ya bahwa yang menunggu wilayah itu adalah Ratu Pantai Selatan atau yang disebut dengan Nyi Roro Kidul. Kita nggak tahu ya apakah iya atau tidak gitu ya. Tapi secara legenda Nyi Roro Kidul kalau dikaitkan dengan sejarah juga pernah ada katanya gitu ya. Jadi dia itu seorang putri raja yang memang eh, terkena apa ya kalau dia salah kutukan atau apa gitu ya. Nah, itu ada ceritanya juga dan rakyat daerah wilayah pesisir pantai selatan itu hampir semuanya tidak secara tidak langsung kalau ditanya percaya ya percaya tidak percaya tapi mereka mengakui itu ada gitu ya sama dengan yaitu Dewi Beras namanya Dewi Sri atau Nyi Pohaci dalam bahasa Sunda. Nah itu juga sama juga di selalu kalau pesta panen itu selalu diungkapkan gitu ya. Nah saya pernah dulu ketika zaman presentation skills ya di bahasa Inggris ya saya nyuruh tentang pokoknya presentasi bahasa Inggris tentang mitos atau apapun mau hantu mau apa silakan ya gitu.
ITB tuh. Nah, ya di situ ada satu yang menarik ya, mahasiswa bilang begini, dia bilang, Anda percaya tidak kalau hantu itu ada? Ada yang bilang oh enggak, ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau memang dia tidak, coba bisa nggak gini aja katanya. Anda coba merem ya, Anda merem kemudian bayangkan kemudian pikirkan satu orang satu nama gitu ya atau satu misalnya wujud gitu ya yang apa namanya yang disebut dengan misalnya kuntilanak atau apa ya. Nah, orang kan tidak bisa kan ya yang disebut misalnya kuntilanak itu kita nggak bisa juga kan selalu dalam bayangan kita itu wanita berambut panjang kan gitu ya pakai gaun warna putih misalnya gitu ya punggungnya ada apa misalnya ada bolongnya misalnya ya gitu kan. Nah, kalau misalnya itu cerita rekaan gitu ya. Nah, itu dulu pernah saya sampai itu secara ilmiah gitu ya. Kalau itu cerita rekaan, tidak akan mungkin setiap orang bisa menciptakan imajinasi yang sama gitu. Ya, jadi imajinasi yang sama itu artinya apa? Artinya kalau kita tanya wujud ini ada nggak gitu. Ini A, B, C, D semua orang wujudnya menyebutkan hal yang sama gitu ya. Yang disebut dengan mungkin ya kalau kuntilanak karena sudah ada di film-film gitu ya mungkin ada misalnya hantu apa namanya gitu ya di daerah tertentu dan setiap orang dia ngomongnya seperti itu berarti kan ada saksi mata yang melihat hal yang sama dan itu tidak mungkin juga katanya imajinasi yang sama kalau tidak ada wujudnya itu diterkemukakan namanya wujudnya seperti itu tidak mungkin ya juga ya sama seperti Ratu Pantai Selatan itu tadi. Kalau disebut tidak ada, kenapa dari ujung barat sampai ujung itu dia semua tahu. Mungkin dari mulut ke mulut, mungkin juga ada pernah yang melihat. Tapi wujud penampakannya orang yang kalau ditanya itu seperti itu sama semua, hampir mirip gitu. Ya, berarti kan secara tidak langsung ya mungkin walau alam memang ada artinya. Ya legenda ini seperti itu ya. Jadi terus dari mulut ke mulut, kemudian tercipta dalam suatu mindset masyarakat dan tapi itulah yang kejadiannya yang seperti itu gitu ya yang memang ada. Nah, kalau cerita rakyat itu berkembang dari masa lampau biasanya ya. Ini ciri khas kultur budaya. Nah, ini cerita ini biasanya tempat atau asal muasal biasanya ya. Nah, ciri cerita rakyat itu disampaikan turun temurun, tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya. Kalian nilai-nilai luhur bersifat tradisional, memiliki variasi dan bentuk, mempunyai bentuk susunan, ya anonim, nama pengarangnya juga nggak ada, berkembang dari mulut ke mulut ceritanya disampaikan secara lisan. Nah, ini namanya cerita rakyat. Ya, jadi cerita rakyat banyak di Sunda banyak ya di Jawa mungkin ada juga ya gitu ya. Setiap daerah punya yang namanya cerita rakyat gitu. Nah ini ada sedikit video sebetulnya. Nah ini yang cerita Dayang Sumbi. Nah kita lihat ya. Belum kita nanti presentasi satu orang orang cerita nih. Nih contoh cerita Sangkuriang. Ini aja deh yang. Oke udah suaranya enggak? Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari Dayang Sumbi menenun di teras istana. Entah kenapa, hari itu dia sedikit pusing dan lemas. Sementara benang pemintalnya berkali-kali jatuh. Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Karena jengkel, benang pintalnya jatuh terus, dia pun berkata, "Barang siapa yang mengambil benang pintalan itu untukku, saya bersumpah kalau dia laki-laki akan kuambil sebagai suami." Dayang Sumbi senang karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu siapa gerangan yang mengambilnya? Hah? Siapa yang telah mengambilkan benang pintal ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. Akulah yang mengambilkan untukmu, Dayang Sumbi. Kamu Tumang?
Berarti kamu akan menjadi suamiku? Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan pada Sangkuriang jika Tumang adalah ayahnya. Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada anak kita jika aku adalah ayahnya. Baiklah Tumang, aku tidak akan mengatakannya kepada Sangkuriang anak kita. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti Sangkuriang kemana dia pergi, serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. Ayo Tumang, ayo cepat, kejar aku. Iya Sangkuriang, aku akan mengejarmu. Sangkuriang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. Sangkuriang anakku, pergilah berburu ke hutan bersama Tumang untuk pesta istana. Baik, Ibunda. Sangkuriang pasti akan mendapatkan hasil buruan yang banyak. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya, sampai hari gelap, dia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Dia mengira itu daging hasil buruan. Ibunda, ini hasil buruan untuk pesta istana nanti. Wah, terima kasih anakku Sangkuriang. Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang yang tidak kelihatan di pesta istana. Anakku Sangkuriang, apa kau melihat Tumang? Sudah aku cari kemana-mana tapi dia tidak ada. Akhirnya, Sangkuriang mengakui perbuatannya. Itu Ibunda. Aku sudah membunuhnya dan kujadikan hewan buruan kemarin. Apa? Kenapa kau melakukan itu Sangkuriang? Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Dia memukul Sangkuriang di keningnya hingga mengucurkan darah. Ampun Bu. Maafkan Sangkuriang, Bu. Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sangkuriang, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sangkuriang adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulnya. Dayang Sumbi pun akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari dia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hah? Siapa gadis itu? Wajahnya begitu cantik rupawan. Sangkuriang tidak tahu jika perempuan itu adalah Dayang Sumbi ibunya. Begitu pula sebaliknya, mereka saling jatuh hati. Sangkuriang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenal Sangkuriang yang sudah tumbuh dewasa. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Namun sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kening Sangkuriang yang sama persis dengan anaknya dulu. Hah? Ya Tuhan, ternyata pemuda ini Sangkuriang anakku. Luka di keningnya sama seperti dahulu. Dia memang anakku. Dayang Sumbi segera berusaha mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sangkuriang. Sangkuriang, kamu bisa menikahiku, asalkan kamu bisa memenuhi permintaanku. Apa gerangan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu. Suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sangkuriang. Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu.
Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Permintaan Dayang Sumbi sungguh berat. Namun Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini dulu diajarkan oleh ayahnya Tumang. Mereka lalu bekerja semalaman menutup sungai dan mata air dengan lumpur dan tanah. Akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bendungan. Saat semua sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Sekarang tinggal membuat perahu besar untuk menyeberangi bendungan ini. Aku pasti bisa. Dayang Sumbi mulai gelisah. Sebab pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Padahal fajar masih lama. Aduh, bagaimana ini? Aku harus menggagalkan usaha Sang Kuryang sebelum terbit fajar. Dayang Sumbi berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar usaha Sang Kuryang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang agar semua makhluk halus itu pergi. Dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang menyelesaikan pembuatan perahu besar itu sebelum fajar tiba. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sang Kuryang pun gagal. Hah? Sudah pagi? Padahal perahu yang aku buat belum selesai. Sang Kuryang sangat marah saat mengetahui jika dia ditipu. Siapa sebenarnya kau ini? Kau sudah menipuku. Tega sekali kamu. Dayang Sumbi menangis mendengar perkataan Sang Kuryang. Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu, anakku? Sesungguhnya, aku adalah Dayang Sumbi, ibu kandungmu. Sang Kuryang tidak percaya dengan ucapan Dayang Sumbi. Dia marah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya semua perkataanmu. Tidak mungkin. Tidak. Aku ibumu, Sang Kuryang, ibu kandungmu. Kemudian Sang Kuryang menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Oke. Mana? Oh, udah. Oke, nah itu yang disebut dengan dongeng Gunung Tangkuban Perahu. Memang sedikit apa ya? Kalau zaman sekarang secara logika nggak nyambung, Bang. Ya kalau dari segi logika, tapi itu dipercayai oleh setiap orang ya bahwa Tangkuban Perahu ini memang apa namanya gara-gara si Sang Kuryang marah begitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa keanehan di situ ya. Yang pertama itu tentang anjing itu ya. Sebetulnya memang kalau di dalam cerita mitos Jawa Barat ada yang disebutkan anjing itu sebetulnya dia wujud berubah dari siapa saya lupa apa Guru Mina kalau tidak salah namanya. Itu seorang dewa aslinya katanya seperti itu. Dia berubah wujud menjadi seekor anjing gitu. Nah, ada yang satu hal lagi yang ajaib apa? Ya ini Dayang Sumbi ini dia tidak menua ya. Nah, gitu ya, terus selalu awet muda. Nah, kalau kita bayangkan kan nah, usianya mungkin harusnya sih ya sudah tua ya gitu ya kelihatannya, tapi di sini disebutkannya dia seperti wanita yang masih cantik gitu ya. Ini suatu hal yang mungkin apa? Kalau secara logika seperti dongeng untuk tidur dengan artian tidak irasional begitu. Tapi anehnya ya karena legenda ini dipercaya oleh hampir setiap orang yang ada di Jawa Barat. Ya mungkin dari mulut ke mulut ya. Karena kan katanya kalau kita apa namanya berbicara, kalau menyebarkan apa namanya cerita dari mulut ke mulut itu kalau sudah viral, nah ini tuh mungkin viralnya zaman dulu gitu ya. Jadi orang itu tahu gitu kan kalau sekarang kan lewat Facebook, lewat
YouTube, ya lewat TikTok. Mungkin zaman dulu pun legenda ini sebetulnya cerita viral, ya, yang atau bisa saja kita masih bisa menemukan kan beberapa orang di Indonesia ini menjadi seorang pencerita ya, ada ya, kayak di Aceh itu ya, yang orang Aceh itu saya lupa siapa namanya. Jadi dia kan bercerita dari kampung ke kampung gitu. Nah, apakah mungkin juga ini cerita yang dibawa oleh seperti itu juga bisa jadi ya. Zaman dulu karena tidak ada hiburan pastinya ya mungkin ada seorang penyair atau seorang pendongeng yang dia keliling kampung ceritanya itu terus gitu dan itu menarik gitu ya bisa jadi juga ya karena kita tidak tahu gimana caranya zaman dulu kan nggak ada televisi nggak ada ini paling ceritanya dari lisan dari mulut ke mulut gitu ya tapi nggak tahu ini. Oke, nah kita akan sekarang kita coba nih ya yang mau presentasi ya untuk apa namanya menjelaskan tentang eh, cerita rakyat yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, kita akan dipandunya oleh Ahdan. Ahdan udah ada apa lagi ke belakang? Ahdan? Oh ada, oke. Nah, kita hari ini dipandu oleh Ahdan supaya tidak bosan oleh saya terus. Di giliran Ahdan memandu untuk yang presentasi kali ini. Oke, silakan Ahdan. Oke. Baik, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah mempersilahkan saya untuk memandu jalannya diskusi kali ini. Nah, mungkin sekarang dilanjut ke presentasi ya, Pak. Oh iya, Adil silahkan. Oke, presentasi ini akan sistemnya jadi perorangan. Kalian bebas untuk menentukan mau menceritakan tentang legenda, mitos, dan yang lain sebagainya, sesuai dengan yang telah Pak Adi jelaskan tadi. Mungkin siapa dulu nih yang mau di awal presentasinya sebelum ditunjuk? Saya Kak. Wih, ada yang berani itu. Oke. Hilwa mungkin sudah dipersiapkan lebih matang mungkin jadi berani. Oke, mungkin kepada Hilwa dipersilahkan. Langsung share screen aja ya Kak. Oke, apakah sudah bisa share screen atau belum? Belum. Mungkin perlu sama Pak Adi di Saya pindahkan hostnya ke Ahdan. Oke, Pak. Sebentar. Oke, Hilwa dicoba apakah sudah bisa? Bisa Kak. Oke, silakan. Udah kelihatan Kak? Sudah kelihatan. Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kali ini Hilwa akan membawakan, mungkin ini bisa dibilang legenda, yang berjudul Merbau Bersiram Darah. Nah, untuk pertama Hilwa akan jelaskan dulu lokasi kejadiannya. Jadi lokasi kejadiannya itu adalah di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis. Jadi di sekitar Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti di sini, di pulau-pulau kecil ini. Jadi di pulau-pulau kecil ini kan banyak selatnya, jadi di daerah situlah kejadiannya. Nah, tokoh-tokoh dalam ceritanya yang pertama ada Oke Saman, yang ini yaitu adalah seorang raja. Habis itu ada Panglima Abbas, Panglima Ali, Jamilah, dan Ibu Panglima Ali. Selanjutnya, cerita ini, Merbau Bersiram Darah ini, terdapat dua fakta dari cerita ini. Terdapat lagu yang diciptakan untuk mengenang kejadian ini, dan ini terjadi sekitar tahun 1304 Hijriah atau 1882 Masehi.
Nah, kalau misalnya teman-teman kali ini Hilwa akan ceritakan satu versi saja, yang versi satunya lagi bisa didengarkan dari lagunya. Di lagu itu jelas sekali ceritanya. Kalau yang Hilwa ceritakan agak berbeda dari yang ada di lagu itu. Baik, langsung saja. Pada zaman dahulu di pesisir Pulau Bengkalis dan Pulau Padang, banyak terjadi perompakan oleh bajak laut yang menyerang para nelayan sehingga banyak korban berjatuhan. Nah, pada saat itu banyak sekali kejadian-kejadian yang nelayannya dibunuh, nelayannya terjadi perompakan, terjadi pokoknya karena Pulau Bengkalis dan Pulau Kabupaten Kepulauan Meranti itu berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, jadi dia merupakan kota perdagangan. Jadi banyak pedagang-pedagang yang memakai kapal untuk membawa barang-barang. Nah, karena itulah banyak perompak yang mengambil barang-barang itu. Kemudian untuk menumpas perompak itu diutuslah sang Panglima Abbas ini. Namun Panglima Abbas curang dan sengaja pulang dengan kekalahan agar Panglima Ali pula yang ditugaskan oleh Oke Saman menumpas perompak. Nah, pada awalnya yang disuruh untuk menumpas perompak ini adalah Panglima Abbas. Tetapi Panglima Abbas ini curang karena dia tidak mau mati, tidak mau kalah, takut terjadi sesuatu dengan dirinya, akhirnya dia bersembunyi selama seminggu. Terus dia pulang dengan ceritanya dia membawa kekalahan. Dia kalah, dia tidak bisa menyelesaikan dan tidak bisa menumpas para perompak. Akhirnya sang raja, Oke Saman ini, menyuruh pula Panglima Ali untuk pergi bersama teman-temannya. Panglima Ali pun berkata, jika Datuk memang telah memerintah seperti itu, saya dan kawan-kawan akan bersiap dan bertolak besok setelah subuh untuk menumpas para lanun. Lanun ini maksudnya perompak ya Pak dan kawan-kawan. Pergilah Panglima Ali menumpas perompak bersama kawan-kawannya. Dia supaya perompak itu tidak mengetahui kalau mereka adalah panglima dan prajurit, mereka menyamar menjadi nelayan, menjadi pedagang, dan akhirnya Panglima Ali ini menang. Nah, saat perjalanan pulang, untuk membuktikan bahwa mereka menang, mereka menanam pohon yang bernama perpat sebanyak 1.000 di sepanjang Tanjung Skodi hingga Tanjung Jati. Itu nama tanjung yang ada di situ, di daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti. Seperti inilah kira-kira pohonnya. Dia ada di sekitar, biasanya ada di pantai-pantai. Kalau di kampung saya itu namanya buah kedabu. Buahnya bisa dimakan tapi rasanya kelat begitu. Terus Panglima Ali pun pulang dengan kemenangan, namun di perjalanan angin sangat kencang. Pada saat pulang, angin bertiup sangat kencang sehingga mereka terdampar dan layar perahu mereka robek. Karena sambil membetulkan layar perahu itu, makanan mereka, minuman mereka pun habis. Akhirnya mereka mencari kampung terdekat. Nah, mencari kampung terdekat, mereka naik, tetapi mereka dianggap sebagai perompak. Akhirnya orang kampung itu pergi, takut kepada mereka. Akhirnya mereka hanya menemukan sebuah perigi atau sebuah sumur saja. Akhirnya disitulah mereka hanya mengambil air minum dan mengambil buah-buahan yang ada di sana. Nah, setelah mereka selesai membetulkan layar perahunya, mereka kembali pulang. Nah, ternyata di kampung itu Panglima Abbas sudah menyebarkan berita kalau Panglima Ali dan prajuritnya tuh kalah dan sudah mati. Jadi orang-orang di kampung itu terkejut saat Panglima Ali pulang karena sudah mendengar kabar kalau mereka itu meninggal atau mati dan kalah. Nah, setelah sampai di kampung, karena malam hari, Panglima Ali pun langsung pulang ke rumah dan disambut oleh ibunya dengan tangisan karena ibunya mengira bahwa Panglima Ali sudah mati bersama kawan-kawannya. Akhirnya keesokan paginya saat sedang makan, ibunya mengatakan kepada Panglima Ali bahwa Panglima Abbas akan menikah dengan Jamilah. Nah, Jamilah ini adalah kekasih hati Panglima Ali ini. Panglima Abbas
awalnya karena tidak kan awalnya dia yang pergi menumpas perampok, tapi karena dia tidak mau kalah, tidak mau mati, akhirnya kan dia pulang dengan membawa kekalahan dan menyuruh Panglima Ali pergi. Ternyata ada maksud tersembunyi juga di sini. Dia ingin si Jamilah ini melupakan Panglima Ali dan menganggap Panglima Ali mati dan mengajak Jamilah ini untuk menikah dan menjadi kekasih hatinya. Nah, setibanya di kampung itulah Panglima Ali tahu bahwa Panglima Abbas akan menikah dengan Jamilah. Panglima Ali sangat marah pada saat itu. Panglima Ali langsung mengambil tanah liat kuning untuk membuat keris. Keris itu diberi nama dengan keris Tameng Desa. Nah, awalnya Panglima Ali sengaja bersembunyi. Dia tidak menampakkan wajahnya ke Jamilah dan tidak juga menampakkan wajahnya ke Panglima Abbas. Pada saat hari pernikahan Panglima Abbas dan Jamilah ini, datanglah si Panglima Ali muncul dan langsung menyerang Panglima Abbas. Jamilah yang tidak bersalah itu karena berusaha untuk melarang Panglima Ali dan Panglima Abbas untuk berkelahi, malah juga meninggal karena terkena tusukan keris. Akhirnya pada saat itu terjadilah kericuhan, entah siapa yang mendukung Panglima Ali, entah siapa yang mendukung Panglima Abbas, semuanya berkelahi. Disitulah terjadi pertumpahan darah yang sangat banyak. Sang raja yang mengetahui hal itu akhirnya Panglima Abbas meninggal, akhirnya Panglima Ali dipanggil oleh sang raja untuk diadili di Kerajaan Siak. Kalau dulu kan pusat pemerintahnya itu Kerajaan Siak, jadi di sanalah mereka diadili. Ternyata sang raja ini kan biasanya sang raja tuh punya penerawangan gitu, dia tahu yang mana yang salah, yang mana yang tidak. Akhirnya Panglima Ali tidak dihukum, tapi diberi gelar sebagai orang kaya Ali namanya. Jadi dia akan menjadi pengganti sang Oke Saman ini nantinya jika Oke Saman tidak ada. Begitulah sedikit cerita tentang Merbau Bersiram Darah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hilwa yang telah membawakan ceritanya nih. Nah, mungkin dari yang di sini, dari yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan gitu ke Hilwa terkait cerita tadi, atau ada pesan tersirat yang ingin kalian sampaikan? Gimana? Silakan. Oh, ada nggak? Ya. Nah, tapi sama ya, secara garis besar, kalau yang namanya legenda itu selalu ada apa ya? Ada bekasnya gitu ya. Ada seolah-olah itu pohon yang tadi juga itu merupakan apa ya? Sisa-sisa dari legenda tersebut ya, seperti itu. Ban perahu juga kan sampai sekarang ada tangkuban perahunya gitu ya. Kemudian yang Hilwa tadi bilang pohon apa itu Hilwa namanya? Kayak bukan pohon bakau ya, itu bukan ya? Bukan Pak, namanya perepat Pak. Kalau di bahasa Indonesianya perepat, tapi kalau di kampung saya dikenal buah kedabu namanya Pak. Oke. Tapi itu kayak akarnya mirip bakau gitu nggak? Iya Pak. Biasanya bersamaan dengan bakau dia tumbuhnya. Beda daun dan beda sedikit aja Pak. Kalau bakau kan dia tak ada buahnya kan Pak, kalau dia ada gitu. Oke. Jadi dia hampir mirip dengan apa ya, kalau di kita penahan abrasi pantai sebetulnya itu ya. Mungkin ya pohon-pohon untuk mengatasi itu ya, tapi dilegendakan bahwa itu hasil dari panglima yang tadi dia setelah menumpasi bajak laut itu. Oke, menarik. Ya, ada yang ditanyakan, Dewa? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita melanjutkan dulu saja. Kita nanti ambil kesimpulan dari semuanya ya. Nah, itu. Oke, silakan. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin dicukupkan untuk Hilwa. Terima kasih telah mempresentasikan hasil kerjaannya. Nah, mungkin dari yang lain nih, apakah ada yang ingin mempresentasikan?
Boleh Bang Yuanda, coba. Oke, tadi siapa dulu ya? Perasaan ada dua. Oke. Oh, Orlan. Mau siapa dulu nih? Orlan aja dulu, soalnya tadi udah gitu deh. Iya ya, Orlan dulu gak apa-apa ya, Yuanda. Oke. Oke, Ya baik. kepada Orlan dipersilakan. Mohon maaf Kak, ini laptopnya sedikit. Tidak apa-apa. Nah, udah kelihatan tuh. Silakan Orlan. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Orlando. Saya akan menceritakan mengenai legenda Batu Termanu. Nah, Batu Termanu ini terletak di Nusa Termanu, Kecamatan Rote Tengah. Batu ini terdiri dari dua batu, yaitu Batu Hun dan Batu Sualain. Nah, teman-teman, kedua batu ini juga disebut batu bara atau batu bapala. Dan kini Batu Termanu ini sudah menjadi objek pariwisata di Pulau Rote. Jika teman-teman memiliki kesempatan, teman-teman dapat berkunjung ke Pulau Rote untuk menikmati keindahan Batu Termanu ini. Nah, teman-teman, menurut legenda, Batu Hun ini adalah laki-laki, sedangkan Sualain adalah wanita. Batu Hun ini terletak di sebelah barat. Teman-teman dapat lihat pada gambar pada slide di sini. Sedangkan Sualain terletak di sebelah timur. Kedua batu ini berdekatan dan merupakan sepasang suami istri. Nah, teman-teman, konon kedua batu ini merupakan batu pengembara yang asal mereka itu dari Tiamau atau Ampoang. Nah, Ampoang dengan Pulau Rote di mana batu ini terletak sekarang itu secara geografis sangat jauh letaknya, di mana kalau dari daerah saya Ampoang itu dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan umum, sedangkan kalau untuk pergi ke Rote itu menggunakan alat transportasi laut. Nah, teman-teman, dalam legenda Batu Termanu ini ada yang bilang bahwa mereka itu berasal dari Seram atau Maluku, di mana kedatangan mereka itu karena dipicu konflik atau masalah harta pusaka, maka mereka memilih untuk mengembara. Nah, awalnya mereka mengembara sampai di Dindau, namun lingkungan hidup di sana tidaklah harmonis. Mereka pun diusir, kemudian mereka kembali mengembara ke Lole. Lole itu adalah nama suatu tempat di Kabupaten Rotendao. Dan di sana mereka memperanakan seorang anak yang dinamai Nusalai. Dan kini ia menjadi sebuah pulau di sebelah selatan Lole. Lole ini juga merupakan salah satu nama tempat yang ada di Rotendao. Nah, setelah beberapa lama waktunya terjadi pertengkaran dengan lingkungan di Lole, maka mereka pun mengembara dan sampailah di Termanu. Disinilah mereka menetap sampai sekarang. Nah, ini teman-teman bisa lihat pada slide, di situ ada gambar. Yang kedua itu gambar Batu Termanu yang sampai sekarang dijadikan sebagai objek wisata di Pulau Rote. Selanjutnya, kedua Batu Termanu ini khususnya Sualain menjadi tempat berdoa bagi masyarakat Termanu. Dipercayanya sebagai tempat berdoa masyarakat Termanu. Dalam ibadah bersama Manasongo atau iman animisme, masyarakat di sini biasanya membawa hewan dan bahan pangan atau beras sebagai persembahan ke Sualain. Nah, beras atau nasi ini ditanak dan hewan disembelih serta hati atau bulu hewan itu dipersembahkan kepada Sualain itu. Nah, sedangkan sisa mereka makan beramai-ramai. Kemudian bahasa adat untuk persembahan ini adalah leuke batu. Nah, teman-teman, di Rote sendiri bahasa itu beragam. Jadi setiap daerah mempunyai bahasa mereka sendiri-sendiri. Nah, di Termanu sendiri mereka menggunakan bahasa leuke batu dengan tujuan untuk memohon kepada dewata supaya ada curahan hujan yang cukup di bumi ini. Nah, dari cerita singkat ini ada nilai moral yang saya petik, yaitu
Dimanapun kita tinggal, walaupun bukan di lingkungan keluarga, hendaklah kita memandang tetangga sebagai kaum kerabat kita. Sikap saling menghormati dan menghargai haruslah dipupuk. Nah, sikap bermusuhan hendaklah dijauhkan sehingga hidup terasa lebih aman. Demikian legenda Batu Termanu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih nih kepada Saudara Orlan yang telah menyampaikan hasil kerjaannya. Terkait tadi kita dapat lihat bahwa ada batuhun untuk yang laki-laki dan soal lain untuk yang wanita. Nah, di sana dikisahkan bahwa mereka itu sampai di Termenu, kalau nggak salah Termanu nama tempatnya ya. Ya, Termanu. Oke. Nah, di sana juga ada namanya kepercayaan animisme. Kalau mungkin sedikit mengulas saja, animisme itu kepercayaan pada masa prasejarah terkait orang yang mempercayai makhluk halus gitu. Nah, di sana ada kepercayaan itu dan itu ada juga pesan moral yang tadi Saudara Orlan sampaikan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di balik suatu kisah ataupun kejadian biasanya ada hikmah yang bisa kita ambil gitu mungkin. Nah, terima kasih kepada Saudara Orlan yang telah mempresentasikan hasil kerjaannya. Dan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Saudara Orlan? Silakan. Ayo. Saya belum ada, Kak. Oke, Mas Bobby belum ada pertanyaan ya. Oke, dari yang lain bagaimana? Sebelum dilanjutkan ke Mas Yuanda mungkin. Ya, yang lain. Ini ceritanya cerita mungkin asalnya suami istri yang ribut mungkin ya, itu maksudnya ya Orlan ya. Bermusuhan itu satu batu perempuan, satu laki-laki, itu apa ceritanya? Dia itu suami istri kah? Menurut cerita dari mulut ke mulut itu merupakan sebuah batu yang tadi saya sudah ceritakan bahwa mereka berjalan dari suatu pulau ke pulau yang lain, dan karena ada permasalahan di pulau-pulau yang mereka lalui itu, dan mereka menetap di Termanu, di mana di situ mereka merasa aman dan tentram sehingga mereka menetap di situ, dan kini di situ sudah dijadikan sebagai objek wisata yang ada di Pulau Rote sendiri. Oke. Jadi bukan ini ya. Jadi itu hanya sebutan laki-laki, dan batu perempuan gitu ya. Tapi sebelumnya tidak ada kaitan kekerabatan atau itu nggak ada ya, nggak ada diceritakan soal ke situ ya. Jadi dia pindah aja gitu ya, seolah-olah itu kayak geyser ya. Kalau es itu kutub esnya pindah sendiri, ini batu pindah sendiri kan gitu kan, seolah-olah ya. Kurang lebih seperti itu, dia menempatkan satu tempat, dia pindah ke tempat lain gitu karena menjauh dan mencari lokasi yang nyaman gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ya menarik ya. Ada yang ditanyakan ke Orlan yang lain? Tidak ada? Oke, teruskan lagi berarti. Ya, silakan. Oke, siap Pak. Nah, selanjutnya ada dari Mas Yuanda nih. Kepada Mas Yuanda dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Kak Ahdan, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mas. Oke, saya izin share screen ya, Bapak dan Kak Ahdan. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan secepatnya bisa bertemu. Di sini saya ingin menceritakan suatu fenomena, di mana fenomena ini sangat menggambarkan sekali dari daerah Provinsi Jambi. Adapun judul yang saya angkat yaitu Orang Kayu Hitam.
Nah, di sini saya akan membahas nantinya mengenai siapa itu orang kayu hitam dan bagaimana dia bisa menjadi ikon bagi Provinsi Jambi itu sendiri. Nah, jadi orang kayu hitam itu merupakan putra ketiga dari pasangan Datuk Paduka Berhalo dengan Putri Selaras Pinang Masa yang saat itu sebagai penguasa Kesultanan Melayu Jambi. Nah, jadi awal kisah dari Rangkayo Hitam ini, beliau merupakan putra ketiga dari pasangan Paduka Berhala dan Putri Selaras Pinang Masa. Nah, orang kayu hitam ini dijadikan sebagai pemimpin dan datuk yang dituakan oleh Jambi. Nah, kenapa dia bisa dijadikan pemimpin dan dituakan oleh orang masyarakat Jambi? Karena dia itu merupakan orang yang sakti dan memiliki banyak kontribusi untuk Jambi itu sendiri. Nah, bisa dilihat ini pada PPT. Ini merupakan kediaman Sultan Jambi pada tahun 1877. Nah, ini merupakan rumah dari si orang kayu hitam yang letaknya berada di Tanjung Jabung Timur. Dan ini merupakan makam dari orang kayu hitam tersebut. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kenapa orang kayu hitam itu bisa dijadikan sebagai ikonik di Provinsi Jambi. Yang pertama yaitu orang kayu hitam itu mengislamkan Jambi. Nah, jadi pada dahulu kala masyarakat Jambi ini termasuk di bagian dari Kerajaan Mataram. Masyarakat Jambi ini berada di bawah naungan Kerajaan Mataram. Jadi masyarakat Jambi ini tidak bebas awalnya. Dia masih terkekang di Kerajaan Mataram. Nah, lalu sang Paduka Berhala ini atau si orang kayu hitam ini membebaskan belenggu masyarakat Jambi dari Kerajaan Mataram. Dahulu itu agama yang dianut masyarakat Jambi belum Islam, namun masih mempercayai animisme dan dinamisme juga. Seperti benda-benda, menyembah benda-benda dan menyembah arwah nenek moyang atau leluhurnya. Nah, dahulu itu mereka itu berada di Pulau Berhala. Nah, Pulau Berhala itu bisa dilihat pada slide, ini merupakan Pulau Berhala. Jadi di sini pada waktu itu masih banyak sekali patung-patung ataupun prasasti-prasasti yang disembah oleh masyarakat Jambi yang terbelenggu di Kerajaan Mataram. Yang kedua itu tadi saya jelaskan, sang orang kayu hitam ini membebaskan Jambi dari Kerajaan Mataram. Jadi masyarakat Jambi ini seperti diadakannya kerja paksa ataupun harus membayar upeti setiap bulannya kepada Kerajaan Mataram. Dengan adanya orang kayu hitam ini membebaskan belenggu tersebut dan memerdekakan masyarakat Jambi. Nah, dari sini timbullah peperangan antara orang kayu hitam dan juga Raja Mataram. Nah, yang ketiga itu adalah orang kayu hitam ini sangat sakti. Nah, kenapa beliau sangat sakti? Karena orang kayu hitam ini tidak dapat dibunuh. Beliau dapat dibunuh hanya dengan menggunakan keris yang dibuat selama 9 hari 9 malam. Nah, mendengar kabar itu, sang Raja Mataram pun mulai khawatir ataupun panik. Cara apa yang digunakan untuk membunuh si orang kayu hitam ini? Karena dianggap telah berdusta kepada Kerajaan Mataram. Nah, sampailah di suatu saat ada seorang, bukan dukun, tetapi seorang peramal yang dapat membuat keris yang dapat membunuh si orang kayu hitam ini. Sampailah kabar tersebut dengar di telinga orang kayu hitam. Lalu orang kayu hitam ini bergegas pergi ke ke Kerajaan Mataram kembali untuk mencari si peramal yang dapat membuat keris yang bisa membunuhnya itu tadi. Lalu singkat ceritanya beliau sudah bertemu dengan peramal tersebut, namun peramal tersebut itu tidak ingin memberikan keris tersebut karena
ingin digunakan oleh kerajaan Mataram untuk membunuh orang kayu hitam. Nah, bentuk kerisnya itu kurang lebih seperti ini, namun ini bukan keris yang aslinya ya, saya juga kurang tahu. Ini sebagai itu saja, sebagai contoh saja kerisnya. Nah, selanjutnya terjadilah peperangan antara orang kayu hitam dan kerajaan Mataram. Namun karena kesaktian dari si orang kayu hitam ini, beliau bisa merampas keris yang dapat membunuhnya itu dari tangan peramalnya. Nah, dengan hal itu maka kerajaan Mataram pun menyerah dan mengajak berdamai kepada orang kayu hitam dan juga menawarkan sedikit kekerajaan yang ada di Mataram. Namun orang kayu hitam ini tidak mau dan lebih memilih kembali untuk berdaulat di masyarakatnya, yaitu masyarakat Jambi. Nah, jadi ini merupakan Tugu Keris Ginjai. Nah, ini Tugu Keris ini melambangkan keris daripada keris yang digunakan pada saat peperangan untuk melawan si orang kayu hitam. Nah, Tugu Keris Ginjai ini juga biasanya dijadikan ikonik di Provinsi Jambi. Pada saat malam sangat indah sekali. Jika teman-teman nanti ke Jambi harus wajib ke Tugu Keris ini, Ginjai. Nah, selanjutnya ini ada lagu Orang Kayu Hitam. Nah, teman-teman bisa cek, nanti linknya saya bagikan di chat box. Untuk lagu Orang Kayu Hitam ini bisa kita dengar secara sendiri-sendiri nanti. Nah, jadi intinya itu orang kayu hitam itu merupakan petua ataupun yang dituakan oleh masyarakat Jambi karena dianggap telah bisa membebaskan masyarakat Jambi dari belenggu kerajaan Mataram. Bisa kita bayangkan saja kalau tidak ada orang kayu hitam pada waktu itu, mungkin masyarakat mungkin daerah Jambi ini tidak ada begitu, masih di bawah naungan kerajaan Mataram. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Yuanda yang telah mempresentasikan hasil kerjaannya. Mungkin sedikit mengulas terkait cerita tadi. Nah, Mas Yuanda itu menceritakan terkait orang kayu hitam, kalau tidak keliru. Nah, di sana ada yang menarik di gambar kediaman Sultan tahun 1877 itu sangat sederhana seperti itu ya. Itu kediamannya Sultan, apalagi untuk rakyat biasa gitu pada zaman itu. Nah, untuk zaman sekarang sangat maju ya. Sangat berbeda dibandingkan pada zaman tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu siapa itu orang kayu hitam? Nah, beliau itu orang yang dituakan sebagaimana yang Mas Yuanda sampaikan. Beliau itu membawa misi keagamaan yang sebelumnya orang-orang di sana belum beragama Islam jadi beragama Islam. Yang kedua yaitu membebaskan Jambi dari kerajaan Mataram, dan yang ketiga itu beliau itu sakti. Nah, cara membunuhnya itu ya harus menggunakan keris yang itu 9 hari 9 malam itu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, dari yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ayo, ada yang ditanyakan? Ayo teman-teman. Apakah kalian berminat untuk bermain ke Jambi? Sebenarnya Yuanda bukan orang Jambi sih Pak. Yuanda aslinya di Medan, cuman kuliahnya di Jambi dan udah menetap juga. Lu ada rencana mau ke Jambi, Yuanda? Oh iya? Mau ke Jambi. Ya. Riau ke Jambi itu sangat dekat sih. 12 jam. Ya. Ya nggak terlalu jauh ya Jambi dengan Riau. Jambi, Riau, Pekanbaru juga dekat ya. Iya Pak. Ada yang ditanyakan? Ini hampir sama ceritanya seperti Samson dan Delilah. Oh, ya. Kalau Samson dibunuhnya harus gimana? Harus dipotong rambutnya katanya. Iya Pak. Nah, ya, kalau ini harus bikin keris dulu 9 hari 9 malam baru bisa mempan itu ya. Kalau enggak itu ya itu juga sama kayak yang Samson itu. Memang beberapa cerita legenda seperti itu ya. Ada yang itu sakti tapi ada kelemahannya itu apa gitu, dan itu selalu
beberapa cerita ada yang sama, ada yang misalnya harus menggunakan keris tertentu, harus menggunakan batu tertentu ya, Superman ya, Krypton. Batu Krypton yang bisa melemahkan Superman kan katanya gitu ya. Nah, ini pun sama di negara kita ya, itu suatu kearifan lokal ya. Keris itu suatu kearifan lokal yang setiap orang juga percaya bahwa ada yang memang dia memiliki apa ya, istilahnya gaib atau istilahnya kekuatan di dalam keris itu untuk melakukan sesuatu. Nah, itu perlu pengkajian dalam, tapi saya pikir orang Indonesia sepertinya ya sudah mempercayai bahwa keris itu tidak hanya untuk membunuh orang, tapi juga ada cenderung lebih ke isinya ya, bukan ke dalam cara membunuhnya gitu ya. Karena kan kita tahu tidak ada sejarah orang ditusuk keris, nggak ada sebetulnya ya. Secara garis besar di sejarah kita peperangan dia menggunakan keris, tapi kita nggak tahu cara menggunakan keris ketika mereka perang itu seperti apa gitu. Karena yang kita tahu nggak ada sampai dia menusuk menggunakan keris gitu, itu jarang. Biasanya tetap menggunakannya tetap pisau atau apa, belati, atau misalnya apa namanya, sangkur atau apalah gitu ya. Biasanya itu yang setahu saya seperti itu. Keris itu tidak, meskipun dipakai perang, nah sistemnya entah gimana cara menggunakannya, apakah memang ditusukkan gitu. Tapi setahu saya kalau ditusukkan pun keris itu nggak akan apa ya, nggak kuat gitu ya. Gagang keris itu dia bisa patah gitu kalau kena apa badan gitu ya. Nah, tapi itu hal yang menarik. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan saja ke yang berikutnya. Silakan. Oke. Nah, silakan Maria ya. Silakan. Oke. Silakan Feby. Apakah sudah terlihat Pak share screen-nya? Sudah, silakan. Baik, dan saya akan menceritakan sedikit tentang legenda sederhana tentang asal mula padi di Kabupaten Sika, tepatnya di daerah Paga, yaitu di bagian baratnya Sika. Sika itu di Flores, di Maumere tepatnya. Terus legenda ini dengan judul Dua Nalupare Pretanepan. Nah, ceritanya tuh pada awalnya di sebuah kampung di daerah Paga terjadi kelaparan. Terancam untuk jadi kelaparan karena ternyata lumbung-lumbung yang menyimpan benih-benih padi dan juga benih-benih jagung di sana, ternyata benih-benih padi tersebut sudah habis, dan juga terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga desa tersebut terancam kekeringan. Lalu seorang laki-laki atau seorang ayah di kampung tersebut bermimpi bertemu dengan Amalerowulan. Nah, Amalerowulan itu adalah masyarakat Sikanya menyebut sebagai Allah atau Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Nah, di dalam pertemuan itu Amalerowulan itu berpesan agar seharusnya dari kampung tersebut mengorbankan seorang anak gadis yang belum kawin untuk dikorbankan di tengah-tengah ladang perkebunan untuk nian tanah. Nian tanah itu adalah tanah atau perkampungan di situ, dan juga dikorbankan untuk Amalerowulan, yaitu leluhur atau dewa yang menciptakan langit dan bumi. Maka ayah ini memberikan pesan tersebut kepada masyarakat di kampung tersebut. Namun tentu saja dari semua keluarga di situ tidak ingin untuk mengorbankan anak perempuannya. Karena kegagalan tersebut, ayah itu pulang, lalu ia berpikir untuk mengorbankan anaknya sendiri. Maka karena tidak ada jalan lain, jadi ayah tersebut membawa anaknya ke tengah-tengah kebun dan bercerita sedikit kenapa ia harus dikorbankan. Nah, setelah bercerita panjang lebar, maka ayah ini memutuskan untuk segera
mengorbankan anaknya. Nah, di tengah-tengah kebun tersebut ada yang namanya Aipua. Aipua itu adalah sebuah pasak yang mana di bawah pasak itu ditaruh sebuah batu lempeng. Aipua ini digunakan oleh masyarakat-masyarakat untuk membuat persembahan atau menaruh persembahan, biasanya sembelihan atau hasil panen di musim lalu, dibuat persembahan di situ untuk memberikan persembahan kepada dewa atau leluhur yang sebelumnya telah meninggal atau dewa yang mereka percayai sebagai pencipta langit dan bumi. Maka ayah tersebut langsung menyembelih atau membunuh anaknya di situ. Nah, di tengah Aipua tersebut, maka darah tertumpah di situ dan ceritanya bahwa ayahnya ini menyembelih anaknya lalu memotong bagian tubuh anaknya dan menyebar ke semua ladang menyebar di semua ladang dan juga di setiap sudut-sudut ladangnya ia. Lalu ia juga membuat di setiap sudut ladangnya dia, 4 sudut ladangnya tersebut dengan tulang-tulang anaknya dikubur di situ. Nah, saat itu terjadi maka hujan turun deras dan juga ternyata benih-benih padi dan juga jagung atau biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat Sika tersebut tumbuh. Nah, saat ia sudah melihat itu, maka ia pulang lagi kembali ke rumah. Nah, saat di rumah ia bertemu dengan istrinya bertanya bahwa kenapa anaknya tidak juga ikut pulang. Nah, ayahnya berkata kepada istrinya bahwa anaknya itu ditugaskan ia untuk menjaga ladangnya. Lalu setelah beberapa 3 atau 4 hari, ternyata anaknya tidak pulang-pulang. Nah, si ibu ini khawatir dengan anaknya dan menyusul anaknya ke ladang. Namun setelah sampai di ladang, dia tidak menemukan anaknya dan dia memanggil anaknya, namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, ternyata ia mendengar suara anaknya dari setiap sudut ladangnya tersebut. Namun setelah ia berjalan ke setiap sudut ladang, ternyata ia tidak menemukan anaknya. Lalu di sudut terakhir ia mendengar suara anak perempuannya untuk memanggilnya ke tengah-tengah ladang, yaitu ke tengah Aipua ini, di mana ia dibunuh, ia dikorbankan. Maka ibunya ini berjalan ke tengah ladang, namun sulur-sulur padi dan sulur-sulur jagung tersebut ternyata mencekram tubuh ibunya ini dan seolah-olah seperti meminta susu. Dan saat itu juga ibunya sadar bahwa ternyata yang dilakukan suaminya kemarin adalah untuk mengorbankan anaknya demi desa dan juga mencegah kekeringan dan juga kelaparan yang terjadi. Maka ibunya berkata bahwa darah bersimbah, tetesan ini terurai, daging tubuh terkoyak-koyak berhamburan, tulang-tulang remuk berserakan, dan dari tetesan susu ibumu ini engkau hidup. Kaulah yang terbaik bagiku. Dua nalu pare pretan epan. Yang mana dua itu adalah panggilan untuk perempuan Sika. Nalu pare itu artinya membawa biji-bijian, membawa padi. Pretan epan itu adalah orang yang sangat baik sehingga mengorbankan dirinya. Pesan moral dari cerita ini adalah hidup itu bisa berharga apabila kita mampu untuk mengorbankan diri kita secara ikhlas untuk kebaikan bersama dan juga kepentingan bersama-sama. Baik Pak, terima kasih Epan Gawan, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari saya. Mungkin teman-teman punya pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Mbak Febri nih yang telah mempresentasikan hasil kerjaannya. Nah, mungkin diulas lagi sedikit di sana judulnya Doa Nalu Pare Pretanepan. Nah, ada seorang ayah yang mengorbankan anak perempuannya ya, seperti itu. Ya, karena tidak ada lagi jalan lain. Nah, itu hal tersebut dilakukan demi desanya dan mencegah kekeringan di sana. Ya, mungkin pada zaman dahulu ya banyak kepercayaan demikian. Mungkin kalau zaman sekarang kalau ada yang mengarang cerita yang demikian sepertinya sulit untuk diterima karena ada kemajuan pola pikir di zaman sekarang itu sangat signifikan dibandingkan pada zaman dahulu itu. Nah, sebagaimana contohnya itu Amerika mungkin dan negara maju yang lain cenderung tidak peduli terkait hal tersebut. Nah, mungkin kalau di Indonesia atau di negara yang belum semaju itu,
ya mereka mungkin masih ada yang mempercayai sebagian. Nah, zaman sekarang itu biasanya pembicaraan itu seringkali membutuhkan data, fakta, analisis, ya demikian. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa kita perlu menghormati kearifan lokal, sebagaimana yang telah Pak Adi sampaikan, gitu. Nah, mungkin demikian sedikit ulasannya. Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini hampir mirip ceritanya seperti mungkin kita itu kalau di Islam dan di Kristen itu cerita Nabi Ibrahim ya. Abraham dalam mitosnya kan membunuh anaknya untuk kebaikan ya karena disuruh oleh Tuhan gitu ya. Jadi hampir mirip juga, dan beberapa kejadian seperti ini mungkin ya kalau di kita bilang ya sadis ya. Kalau zaman sekarang bilang anak dibunuh kemudian untuk ini, tapi pengorbanan itu diperlukan. Nah, itu memangnya tadi Febri bilang misalnya kita harus berani mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain ya gitu ya. Mungkin ini juga simbol istilahnya ya, mungkin saja itu tidak secara langsung terjadi, tapi simbol bahwa pengorbanan itu dalam hidup itu perlu gitu ya, dengan artian yang mengorbankan untuk kepentingan orang lain gitu. Ya, ini yang dilakukan oleh si anak itu gitu ya. Nah, tapi kalau dalam ya hampir sama ya dengan cerita Abraham atau Ibrahim dalam itu, tapi perbedaannya kan ada sedikit. Kalau di di Islam itu Ismail yang dibunuh, tapi kalau di Kristen disebutkan Ishak yang dibunuh ya, Ishak ya, Isaac atau itu, tapi dua-duanya hampir sama ceritanya, nggak jauh beda, hanya pertentangannya di antara yang dibunuh itu cuman itu yang dia lakukan untuk mencari keberadaan untuk kebaikan umatnya gitu ya. Ini pun sama. Oke, silakan, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada kita teruskan lagi. Mau dilanjut presentasinya atau lanjut ke asal-usul Bandung, Pak, yang ada di Spadadikti itu? Iya. Kita lihat dulu ya sambil ini. Jadi ada asal-usul sedikit tentang Bandung, hanya berapa? Dikit ya. Oke, kita lihat dulu yang di sini. Ini cerita tentang asal-usul Bandung. Meskipun yang ini saya juga belum tahu ya secara garis besar, tapi diceritakannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk penggalian sejarahnya kita perlu penggalian sejarah, karena ini namanya legenda. Lihat ya. Asal-usul Kota Bandung. Kisah dari Provinsi Jawa Barat. Bandung adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikenal dengan suasananya yang sejuk serta keindahannya, sehingga mendapatkan julukan Paris van Java atau Kota Paris dari Jawa. Kota Bandung juga identik dengan sebuah sungai yang bernama Citarum. Berawal dari sungai Citarum inilah, Bandung memiliki kisah asal-usulnya. Pada suatu waktu nan lampau, tersebutlah seorang sakti yang bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa memiliki seorang putri nan jelita yang bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Wisesa memiliki 2 orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Belasan tahun sebelumnya, ketika Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus. Lahar Gunung Tangkuban Perahu menerjang desa-desa di sekitarnya, sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Ketika mendatangi sebuah desa yang baru saja diterjang lahar, Empu Wisesa menemukan 2 bayi yang ditinggal mati orang tuanya. Empu Wisesa kemudian merawat 2 bayi tersebut serta memberinya nama Wira dan Jaka. Sementara itu,
lahar Gunung Tangkuban Perahu masih terus menyala hingga belasan tahun berikutnya. Selain merawat Wira dan Jaka dengan penuh kasih sayang, Empu Wisesa juga mengajarkan berbagai ilmu kepada keduanya. Bukan hanya ilmu bela diri, Empu Wisesa juga mengajarkan tentang kearifan hidup. Meskipun tanpa diawasi oleh Empu Wisesa, Wira tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Sedangkan Jaka, kerjanya hanya bermalas-malasan ketika tidak ada Empu Wisesa. Suatu hari, Jaka menemui Empu Wisesa. Jaka, apakah ada yang penting sehingga kau meminta berbicara empat mata denganku? Benar, Empu. Ananda ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan apakah yang penting itu? Ananda ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan Ananda ini. Baiklah. Kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa. Sudah saatnya menikah. Empu Wisesa pun kemudian menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar. Tapi ayah, aku hanya mau menikah dengan Wira. Tapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka. Itu kan masalah ayah. Kenapa tidak bertanya kepadaku terlebih dahulu? Mendengar jawaban putrinya, Empu Wisesa pun pergi keluar rumah, berjalan-jalan sambil memikirkan jalan keluar. Hingga Empu Wisesa melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah di sekitarnya. Lahar Gunung Tangkuban Perahu yang menyala-nyala itu sepertinya memberikan jalan keluar bagi Empu Wisesa. Esok harinya, Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka. Nah, Wira dan Jaka, aku akan menyampaikan sesuatu dan kalian jangan membantahnya. Lihatlah lahar Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkan lahar itu, maka akan kunikahkan dengan Sekar. Syarat yang tidak masuk akal. Mana mungkin lahar ini bisa dipadamkan? Lahar ini api yang menyala-nyala. Api bisa dipadamkan dengan air. Wira kemudian mencari sumber air dalam jumlah besar. Hingga akhirnya dia melihat Sungai Citarum. Sedangkan lahar Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang agak rendah. Dengan ilmu yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit di dekat Sungai Citarum. Reruntuhan bukit itu membendung aliran Sungai Citarum. Air yang meluap itu kemudian mengalir ke lahar panas yang menyala-nyala. Air Sungai Citarum pun segera meluap dan masuk ke cekungan tempat lahar Gunung Tangkuban Perahu. Cekungan lahar panas yang menyala-nyala tersebut kini berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan nama Danau Bendung karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan janjinya, Empu Wisesa menikahkan Wira dengan Sekar. Perhelatan pernikahan digelar meriah dengan mengundang para penduduk di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, Danau Bendung airnya semakin surut dan mengering. Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar pun pindah ke lahan yang subur itu. Mereka membuat ladang dan sawah dengan hasil yang melimpah. Bukan hanya Wira dan Sekar yang pindah ke lahan bekas lahar tersebut, warga lainnya banyak yang berdatangan. Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang melimpah. Wira kemudian diangkat menjadi pemimpin dan daerah bekas Danau Bendung tersebut lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung. Nah ini juga cerita legenda ya. Jadi asal-usul Bandung ini sebetulnya masih simpang siur ya. Ada yang memang sih sebetulnya hasil cekungan ya. Bandung itu secara garis besar memang cekungan bekas gunung purba dulunya ya. Tapi sebetulnya
apakah itu Gunung Tangkuban Perahu atau bukan gitu ya, masih juga pertanyaan besar. Tapi kalau lihat dari potongannya, memang Tangkuban Perahu itu kan sisa seperempat ya. Kalau kita lihat seperempatnya aja segede gitu ya. Makanya seperti perahu kan gitu. Karena atasnya sudah hilang, atasnya sudah hancur gitu. Nah itu memang kejadian Gunung Purba meletus itu sudah lama ya, sudah terjadi, dan itu dianggapnya Bandung itu merupakan cekungan dari bekas Gunung Tangkuban Perahu. Ya mungkin yang tadi itu ya legenda, tapi yang tadi itu ya belum kepastiannya, kita harus cari lagi data yang maksimal gitu ya, karena yang namanya legenda ya itu tadi ya, hasilnya ada tapi masih kita harus gali ulang begitu. Oke, nah itu sedikit tentang tadi yang Bandung. Oke, berikutnya boleh dilanjutkan lagi. Kira-kira Oke, mungkin ada yang ingin presentasi kembali. Silahkan. Baru Kak. 4 orang tuh tadi. Oke, silahkan. Udah kelihatan layarnya, Kak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Rahman dari Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat, yaitu adalah cerita Putri Tujuh, di mana ini akan menjadi asal-muasal Kota Dumai. Kalau kita lihat di peta, Kota Dumai ini berada di nomor 2, bersebelahan dengan Kabupaten Bengkalis. Baik, jadi dahulu itu di Dumai ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Kerajaan tersebut namanya Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Jadi Cik Sima ini dia mempunyai 7 orang putri yang sangat cantik-cantik. Di antara ke-7 putri itu, putri bungsulah yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Jadi ketika ada suatu hari, ke-7 putri ini sedang mandi di Lubuk Sarung Umai. Namun tanpa disadari ada orang yang sedang memperhatikan mereka yang bernama Pangeran Empang Kuala. Pangeran Empang Kuala ini dia kemudian terkagum-kagum dengan kecantikan ke-7 putri itu, khususnya kecantikan Putri Mayang Sari. Kemudian Pangeran Empang Kuala ini berbisik pada dirinya sendiri dalam hati, cantik sekali gadis itu, gadis cantik di Lubuk Umai, Dumai. Sekembalinya ke kerajaan, Pangeran Empang Kuala tersebut memerintahkan utusannya untuk pergi ke kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk meminang putri yang cantik tadi, yaitu Putri Mayang Sari. Secara adat, Cik Sima menolak dengan halus pinangan tersebut karena seharusnya putri tertualah yang harusnya menerima pinangan terlebih dahulu. Kemudian mendengar berita tersebut, Pangeran Empang Kuala marah, lalu ia mengerahkan pasukannya untuk menyerbu kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ketika mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ke-7 putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Tak lupa juga Cik Sima juga membekali ke-7 putrinya bekal makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung selama berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan pertempuran tidak juga selesai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak yang berjatuhan. Akhirnya Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya sedang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai pada malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Akhirnya Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah tersebut, datanglah utusan Ratu Cik Sima.
dan mengatakan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Peperangan ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak. Hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Akhirnya Pangeran Empang Kuala pun menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, ia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul ketika melihat ketujuh putrinya telah meninggal dunia karena kelaparan. Karena peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan ditinggalkan pun tidak cukup. Dan Ratu Cisima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Ia jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Konon, kata Dumai diambil dari kata-kata Pangeran Empang Kuala ketika sedang melihat Putri Mahengsari di sungai. Yaitu kini di kota Dumai terdapat situs bersejarah, yaitu sebuah persanggrahan Putri Tujuh letak di daerah wilayah kilang minyak PT Pertamina Dumai. Adapun pesan moral dari cerita rakyat Riau Putri Tujuh ini yaitu adalah permusuhan hanya akan menimbulkan kerugian dan penyesalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kepada Mas Bobby yang telah presentasi sekarang. Nah, tadi di Mas Bobby itu ada kisah Riau Putri Tujuh ya, cerita rakyat Riau Putri Tujuh. Nah, emang putrinya ada 7 yang tadi itu. Nah, terus ada juga mengisahkan terkait kerajaan Sri Bunga Tanjung dan ada kisah terkait meminang Putri Mayangsari. Oke, mungkin singkatnya demikian. Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, adakah yang ditanyakan? Jadi kata umai itu cantik ya maknanya mungkin ya? Umai, gitu bukan siomay ya. Umai itu mungkin cantik kah atau apa? Gimana? Apa sampai zaman sekarang itu ada nggak bahasa itu di Dumai itu masih nyebut kata orang cantik itu umai gitu nggak? Nggak ada. Saya kurang tahu juga Pak, soalnya saya nggak dari Dumai. Oke. Mungkin ya siapa tahu ya, karena kan kayak orang Sunda kan bilangnya gelis gitu ya. Elis itu cantik kadang-kadang dan nama perempuan pun jadi Elis atau Elis gitu ya. Elis itu ya dari kata gelis gitu ya. Mungkin seperti itu juga. Siapa tahu ya, mungkin juga ya kalau kita tanya ke orang Dumainya asli, Umay gitu. Umay itu mungkin cantik gitu ya. Mungkin saja ya siapa tahu karena kalau memang itu asal katanya dari situ, mungkin bahasa sana ada yang menyebutkan itu atau mungkin itu hanya apa ya kalau disebutkan bahasa lisan ya bahasa lisan itu kayak wah amboy gitu ya. Itu kan nggak ada maknanya sebetulnya ya. Atau kita bilang apa oi gitu ya oi gitu ya kalau kita kan itu partikel kalau dalam bahasa jadi tidak ada maknanya sebetulnya ekspresif saja bentuk ekspresif kata kita bilang misalnya yaitu amboy, aha, uy, itu ya, au. Kalau sakit, au, aduh, ah. Nah, itu sebetulnya ekspresif saja. Tapi bisa saja umai ini mungkin umai, bukan bahasa Inggris ya, oh my god. Jadi larinya cantik kalau lihat orang cantik misalnya jadi gitu ya oh my god gitu, orang Inggris itu. Oke, kira-kira masih ada lagi kah? Ada yang ditanyakan atau yang mau presentasi lagi? Satu lagi saja mungkin ya karena waktunya nggak akan cukup. Oke, silakan. Ada satu lagi yang mau presentasi? Boleh. Oke, silakan. Lydia.
Apa presentasinya sudah terlihat, Pak? Sudah ada. Oke, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Syafirawati. Saya ingin berbagi cerita tentang legenda Putri Mambang Linau. Alkisah, di tanah Bengkalis hiduplah seorang pemuda bernama Bujang Enok. Ia hidup sebatang kara. Orang tuanya sudah tiada, saudaranya juga pergi entah kemana. Meskipun kehidupannya menyedihkan, namun ia adalah pemuda yang baik dan pemurah hati. Pekerjaan sehari-harinya mencari kayu api di dalam hutan. Pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Suatu pagi, ketika Bujang Enok sedang berjalan di tengah hutan, tiba-tiba ia dihadang seekor ular berbisa. Karena ular tersebut hendak mematuk Bujang Enok, maka terpaksa Bujang Enok melecutnya dengan tongkat rotan. Ketika itu juga, ular tersebut langsung menggeliat dan mati. Syukurlah ular tersebut telah tiada. Kita tidak akan diganggu ular itu lagi. Suara beberapa perempuan terdengar di dekat situ. Semakin lama, suara tersebut semakin jelas terdengar oleh Bujang Enok. Namun, ia tidak menghiraukan suara tersebut, dan ia terus melanjutkan pekerjaannya mengumpulkan kayu api. Pada saat tengah hari, seperti biasanya Bujang Enok pulang ke pondoknya. Ketika dia masuk ke dapur pondoknya, Bujang Enok merasa heran, karena di dapurnya telah tersedia makanan yang kelihatannya sangat lezat. Karena lapar, ia pun langsung melahap semua hidangan yang tersaji itu. Sambil menikmati kelezatan makanan itu, Bujang Enok menjadi penasaran karena ia tidak mempunyai saudara. Keesokan harinya, Bujang Enok melaksanakan niatnya untuk mencari tahu orang yang telah berani masuk ke dalam pondoknya. Hari itu, ia memutuskan tidak pergi ke hutan. Dari pagi hingga siang, ditunggunya orang yang masuk ke pondoknya. Bujang Enok menunggu di antara semak-semak yang berada tak jauh dari pondoknya. Menjelang tengah hari, tiba-tiba dari arah lubuk datang 7 gadis jelita. Mereka datang beriring-iringan dan menjunjung hidangan, lalu masuk ke dalam pondok Bujang Enok. Ketujuh gadis itu mengenakan selendang berwarna pelangi. Namun dari ketujuh gadis itu, gadis yang berselendang warna jinggalah yang paling cantik. Bujang Enok menguasai gadis itu. Tak lama kemudian, ketujuh gadis itu keluar dari pondok Bujang Enok dan berjalan ke arah lubuk hulu sungai. Mereka akan mandi dan masing-masing gadis itu menyangkutkan selendangnya pada sebuah ranting kayu. Dengan langkah hati-hati, Bujang Enok membuntuti ketujuh gadis jelita itu. Bujang Enok bersembunyi di balik semak-semak. Bujang Enok mendekati pakaian mereka dan mengambil selendang berwarna jingga. Karena mereka mandi sambil bersenda gurau, sehingga tak menyadari kehadiran Bujang Enok yang tak jauh dari tempat mereka mandi. Selesai mandi, ketujuh gadis itu naik ke tepi lubuk, lalu berganti pakaian masing-masing mengambil dan mengenakan selendang yang tergantung di ranting. Namun, salah satu dari antara ketujuh gadis itu, yaitu yang mengenakan selendang berwarna jingga, ia tidak menemukan selendangnya. Setelah beberapa lama mereka mencari, mereka tetap tidak menemukan selendang tersebut. Menjelang sore, keenam gadis yang telah mengenakan selendang tiba-tiba menari dan kemudian melayang-layang terbang ke angkasa meninggalkan gadis yang kehilangan selendang itu seorang diri di tepian lubuk. Sementara itu, Bujang Enok tercengang-cengang menyaksikan peristiwa itu dari balik semak-semak. Setelah melihat hal itu, Bujang Enok keluar dari persembunyiannya dan menghampiri gadis yang sedang mencari-cari selendangnya. Apa sedang engkau cari, wahai gadis cantik? Tanya Bujang Enok. Hamba sedang mencari selendang. Apakah Tuan mengetahui selendang berwarna jingga di dekat sini? Pinta gadis itu. Saya bersedia mengambilkan selendang jingga milik Tuan Putri, tetapi dengan syarat Tuan Putri bersedia menikah dengan saya, kata Bujang Enok. Asalkan Tuan mengembalikan selendang saya berjanji bersedia menikah dengan Tuan. Tetapi apabila saya terpaksa harus menari, berarti kita akan bercerai kasih, kata gadis jelita itu. Baiklah, saya akan mengingat janji itu. Nama saya Bujang Enok, jelas Bujang Enok memperkenalkan dirinya. Nama saya Mambang Linau, kata gadis jelita itu membalasnya. Sejak saat itu, mereka menjalin cinta kasih dalam sebuah bahtera rumah tangga. Bujang Enok dan Mambang Linau hidup bahagia, rukun, dan berkecukupan. Sejak menikah dengan Mambang Linau, Bujang Enok semakin terkenal di kampungnya. Ia dikenal pemuda yang pemurah dan baik hati. Lama-kelamaan, kebaikan hati Bujang Enok terdengar hingga ke kerajaan, sehingga raja mengangkat Bujang Enok menjadi batin atau kepala kampung di desa Patalangan. Dengan sifat pemurahnya, kepemurahan hati Bujang Enok itu terdengar oleh raja yang berkuasa di negeri itu. Semenjak menjadi batin, Bujang Enok menjadi dekat dengan sang raja dan menjadi salah seorang kepercayaan raja. Suatu hari, sang raja mengadakan pesta di istana. Raja mengundang orang-orang besar istana
dan orang kepercayaan raja. Mereka semua datang bersama istrinya. Ketika itu, raja mempersilahkan para istri calon undangan untuk mempersembahkan tarian. Ketika Putri Mambang Linau melihat tarian itu, harinya mulai berdebar-debar. Hatinya pun semakin berdebar kencang ketika tiba giliran Putri Mambang Linau. Bujang Enok yang duduk di sampingnya menoleh ke arah istrinya. Wahai Adinda Mambang Linau, Kakanda menjunjung tinggi titah raja, bisik Bujang Enok. Mambang Linau mengerti maksud bisikan suaminya, lalu menjawab, demi menjunjung titah raja dan rasa syukur atas tuah negeri, saya bersedia menari, jawab Mambang Linau sambil mengenakan selendang berwarna jingga dan naik ke atas panggung. Ia pun mulai menari layaknya seekor burung elang. Ia melambaikan selendangnya seraya mengepak-ngepakkan. Para tamu undangan terpesona oleh tarian Mambang Linau. Tanpa disadari, perlahan-lahan kakinya tidak berpijak di bumi. Seketika ia pun terbang melayang dan terbang ke angkasa menuju kayangan. Semua tamu undangan yang hadir terperangah menyaksikan peristiwa tersebut. Sejak saat itu, Putri Mambang Linau tidak pernah kembali lagi. Sejak itu pula batin Bujang Enok bercerai kasih dan hidup seorang diri. Betapa besar pengorbanan Bujang Enok, ia rela mengalami ini semua demi menjunjung tinggi titah sang raja. Melihat pengorbanan Bujang Enok, sang raja melantik menjadi penghulu yang berkuasa di istana. Hingga ada sebuah pantun yang berbunyi, ambillah seulas si buah limau, coba cicipi di ujung-ujung sekali. Sudahlah pergi si Mambang Linau, hamba sendiri menjunjung dulu. Setelah peristiwa itu, setiap tahun diadakan acara tari persembahan. Tari ini mengisahkan Putri Mambang Linau sejak pertemuan sampai perpisahannya dengan Bujang Enok. Gerakan tarian ini menyerupai burung elang, maka tarian itu dinamakan tarian olang-olang. Masyarakat Riau lebih menyebutnya tarian olang-olang. Tarian olang-olang ini dimainkan dengan iringan gendang, gubano, rebab, celempong, dan gong. Tarian ini dapat dijumpai di Kecamatan Siak dan Margau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, silakan, ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke, ya, karena waktunya udah mau habis ya. Oke. Jadi sebetulnya cerita rakyat ini atau legenda ini sangat melekat di hati rakyat setiap masing-masing daerah ya di Indonesia. Nah, ada kesamaan sepertinya ya tentang tadi apa 7 putri itu ya. Itu saya juga perlu pengkajian lebih dalam. Nah, di Sunda pun demikian. Ada disebutnya 7 putri ya. Kalau 7 putri itu ketika pelangi jatuh ke dalam sungai. Nah, katanya 7 putri katumbiri nutuglewi, orang Sunda bilangnya begitu. Jadi katumbiri nutuglewi. Ketika kan kalau kita dulu itu kalau dekat air terjun ya suka ada pelangi gitu ya, karena kan sebetulnya itu cahaya dari air, percikan air gitu. Nah, tapi zaman dulu itu selalu ada ya seperti halnya mitos atau apa, ketika ada pelangi itu akan ada 7 orang putri yang sedang mandi di situ gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan yang diceritakan sama Lydia sama tadi sama siapa, sama Bobby ya, yang Mayang Sari itu ya. Kalau yang Lydia ini yang pakai warna jingga atau warna ungu kan gitu ya. Nah, itu juga sama di dalam tradisi orang Sunda dulu ya, ketika istilahnya seren tahun atau upacara apa ya, kalau kita itu disebutnya penghargaan terhadap hasil panen gitu ya. Nah, itu sering kali harus di dalam sajiannya itu sesajiannya gitu ya. Itu kita sering menemukan 7 warna selendang gitu ya, yang merepresentasikan 7 warna pelangi. Ya, ada yang hijau, yang merah, jingga, kemudian warna apa lagi? Perang itu ya, merah, kuning, hijau, biru gitu ya, ungu ya gitu ya. Nah, itu entah kenapa tapi selalu berkaitan dengan 7 itu. Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 9? Nah, itu juga perlu pengkajian lebih jauh. Saya sempat juga mencari tahu gitu ya, mencari tahu tentang ini karena kan saya kemarin meneliti tentang Pranata Mangsa Nusantara. Pranata Mangsa Nusantara itu artinya penggunaan kalender
penghitungan hari ya di seluruh ini. Asalnya saya melihat Pranata Mangsa Sunda, kemudian ke Jawa, kemudian geser kemarin ke Lombok ya, terakhir itu ya Bali dan Lombok gitu. Nah, di Bali dan Lombok pun punya sama, itu dia menggunakan 7 putri juga, yaitu yang dikenal sebagai sekarang dengan yang mau dijadikan sirkuit itu Mandalika. Nah, Mandalika juga itu berkaitan dengan seorang putri yang cantik jelita, katanya disebutnya Putri Mandalika. Ya, berkaitan dengan 7 bintang. Nah, 7 bintang rasinya rasi Orion. Nah, Orion ini saya cek lagi juga. Ternyata Orion ini juga berkaitan dengan sejarah lampau Babilonia kuno. Babilonia kuno itu di Iran, di Irak sekarang, ya namanya Babilonia. Babilonia itu dia selalu menggunakan 7 bintang penentu itu, ya bintang Orion itu untuk menentukan jalan. Nah 7 ini dia selalu juga dikaitkan dengan putri di kahyangan 7 katanya gitu. Apakah ada kaitannya dengan itu? Walau alam, tapi sepertinya ada gitu ya. Jadi kalau kita telusuri ternyata sejarah Indonesia pun lekat dengan sejarah dunia gitu ya. Di dunia itu yaitu 7 bintang, kan kita seringnya bintang 7 bukan obat sakit kepala ya. Nah itu bintang 7 itu sebenarnya itu dari Orion ya, silakan Anda cek sendiri ya. Orion itu bintang yang menentukan kapan nelayan harus berlayar gitu ya. Itu dilihat dari bintang biduk namanya, ada biduk, ada yang bilangnya Orion gitu. Dan itu berkaitan dengan 7 itu ya, 7 putri juga. Kalau kita search di Google di zaman Babilonia kuno, 7 bintang itu representasi 7 orang putri katanya ya. Dan kalau di kita arah pelangi juga gitu ya, pelangi itu di dalam Sunda itu sama namanya katumbiri. Katumbiri itu pelangi, ada 7 warna. Ketika pelangi itu jatuh ke sungai, maka katanya akan ada putri yang sedang mandi di situ ya. Pas dilihat nenek-nenek mandi di sungai. Kita nggak tahu ya apakah betul atau enggak, tapi saya dulu zaman masih kecil suka penasaran juga ya, karena ya itu orang-orang tua zaman dulu kalau sudah lihat tuh, lihat ada pelangi katanya gitu, itu pelangi itu akan ada putri yang lagi mandi katanya gitu ya. Dan itu mungkin dipercaya juga ya, ini sama seperti ini ya. Jadi berkaitan dengan 7 warna itu, entah apa maksudnya gitu, bentuk filosofisnya banyak gitu ya. Nah kita perlu gali itu. Ini suatu kearifan lokal, tidak perlu kita hilangkan. Memang kalau dibenturkan dengan agama itu tidak masuk akal, tidak rasional gitu ya. Tapi ini suatu kearifan lokal yang menjunjung tinggi bahwa kebinekaan kita itu segitu besarnya, begitu banyaknya gitu ya, meskipun sudut pandangnya beda-beda ya gitu. Tapi kalau kita gali itu memiliki satu garis atau benang merah yang sama saya pikir ya. Kalau kita gali sejarah lebih lanjut kayaknya sama. Terus kan selalu tadi yang cerita Bandung, cerita itu selalu berkaitan dengan ada prasyarat. Nah itu ya, jadi beberapa cerita selalu begitu, syaratnya supaya jadi istri saya, jadi suami saya, kan gitu ya. Selalu ada syarat yang tidak masuk akal, itu pun selalu berulang di beberapa cerita dongeng gitu ya. Kita lihat ya tadi di daerah Bandung juga sama kan, si itunya dia bilang harus siapa yang bisa mematikan lahar Gunung Tangkuban Parahu. Ya itu ya, lahar Gunung Tangkuban Parahu. Tadi cerita Sangkuriang juga sama. Barang siapa yang dapat membuat ini. Terus cerita Timun Mas kalau nggak salah, itu juga sama ceritanya gitu. Barang siapa yang bisa ini. Nah itu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang sebetulnya tidak masuk akal. Tapi ketika masuk syarat itu, nah muncullah cerita-cerita gaibnya. Ya di situ saya lihat kan mulai dibantu oleh jin, dibantu oleh tentara ini. Nah itu walau alam mungkin juga memang kejadiannya seperti itu. Ya, kita juga tidak tahu siapa yang membuat misalnya contohnya Candi Borobudur yang sebegitu besarnya gitu ya. Saya yakin tidak hanya bantuan manusia, mungkin saja yaitu bantuan gaib itu mungkin ada begitu ya, yang namanya jin itu kan orang bilang ya dalam segi agama juga kan ada begitu ya. Nah itu saya juga masih bertanya-tanya ini betul. Borobudur yang hebat itu satu Borobudur, kedua yang paling hebat itu kalau yang saya pernah kunjungi ya itu tembok besar Cina itu juga saya pikir nggak masuk akal dengan otak kita manusia membuat batu segede gitu kemudian berapa ribu kilometer gitu ya.
Dan itu butuh, kalau kita bikin bangunan sekarang saja ya, bikin gedung kan, satu gedung minimum 5 tahun ya, itu coba bisa berapa puluh ribu tahun bikin ujung ke ujung gitu. Nah itu juga perlu ada sesuatu hal yang mungkin di luar akar nalar manusia, tapi itulah menjadi kearifan lokal budaya di wilayahnya sendiri gitu ya. Di Indonesia pun sama. Saya pikir itu dulu untuk kali ini. Minggu depan kita akan coba tentang kenali asalku juga, tentang bahasa. Ya, minggu depan kita akan coba tentang bahasa, mungkin sama juga lah ya, mungkin bisa kita presentasi tentang bahasa daerah atau bahasa yang ada di Indonesia. Saya pikir gitu ya, pilih salah satu bahasa yang ada di Indonesia, kita coba presentasi lagi untuk minggu depan ya. Jadi kita pengen tahu bahasa Indonesia itu ada, bahasa daerah di Indonesia itu ada apa aja, karena ada 300 hampir 700 bahasa kalau nggak salah aja, 738 bahasa daerah yang ada di Indonesia ya. Kita akan coba itu, nah, atau menggali lebih jauh tentang bahasa kita sendiri. Oke, itu saja dulu. Kita lihat absennya sudah semua kah? Coba kita cek dulu presence-nya udah masuk semua belum? Oh, ada yang belum. Yang punya Febri belum, yang Febri belum. Satu lagi, sisa Febri aja. Kayaknya yang lain udah. Febri silakan dicoba cek sepadanya ya. Ya itu aja. Satu. Laporannya jangan lupa. Kemudian apalagi jot formnya juga jangan lupa diisi ya untuk hari ini. Jadi saya akan coba rekap dulu, ini kerjaan lagi sebetulnya gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, saya belum melihat hasil yang kemarin. Pokoknya harus ada 9 tanda tangan gitu ya, yang itu saya harus lampirkan juga dalam bentuk PDF nantinya di laporannya gitu. Jadi 9 saya masuk, ada bukan 9 pertemuan, berarti kali berapa lembar tuh PDF-nya gitu. Itu tiap kali pertemuan saya gabungkan, nanti dikirimkan ke sepadanya juga, di embed ke sepada. Oke, sebelum kita akhiri, apa ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Izin Oke, bertanya, ya, boleh. Pak, sebelumnya. Boleh, ya, gimana? Itu untuk laporan yang kemarin itu laporannya laporan inspirasi kan, Pak? Iya, kalau yang kemarin laporan inspirasi. Kalau yang sekarang ya berarti laporan yang sekarang yang Bhinneka. Jadi dua laporan ya, yang yang kemarin sama dengan yang sekarang. Yang diisi ya seperti biasa lah diisi. Tapi kalau laporan yang lain itu yang platform itu bagian saya. Ya, itu bagian khusus yang dosen. Ya, dosen harus ngisi adalah selain logbook, kemudian kemarin diminta ternyata yaitu tanda tangan dari digitalnya katanya. Mintanya tanda tangan digital juga harus masuk. Jadi pastikan jot formnya juga diisi ya untuk hari kemarin dan sekarang dan beberapa pertemuan yang sebelumnya itu. Ya, jadi saya minta diisi aja dulu, bikin 7, totalnya berapa kemarin di WhatsApp itu? Ada 9, Pak. 9 ya. Nah, itu 9 berarti jangan sekarang 10 ya. Totalnya berarti harus ada 10 tanda tangan gitu ya, berdasarkan tanggalnya ya. Nanti tanggalnya sesuaikan dengan tanggal yang kita sudah lakukan itu, karena itu untuk lampiran katanya untuk keuangan ya, dimintanya untuk diksi seperti itu. Jadi untuk laporan keuangan tetap harus ada tanda tangan kehadiran selain sepadanya diisi dan laporan yang lainnya juga. Ada lagi yang ditanyakan? Itu Pak, maaf Pak, sebelumnya saya mau infoin kalau di assignment-nya itu yang untuk laporan inspirasi, title-nya laporan refleksi. Oh, judulnya. Sebentar, saya lihat dulu. Sebentar. Oh, di laporan itunya ya, saya cek. Laporan diganti aja nggak apa-apa, kalau misalnya ini bisa diganti nggak? Sebentar, saya lihat di desktop modul Nusantara laporan mahasiswa. Oke. Ininya aja diganti nih.
Kan yang ini ya, mana? Sebentar. Saya kirimkannya yang ini kah? Mana saya share screen, share. Ini kan yang diisi kan? Yang ini nih. Ada assignment-nya ini bukan? Nah, ini aja diganti nama kegiatannya berarti refleksi gitu. Ya, nama kegiatan refleksi, tujuan kegiatannya isi sendiri untuk memberikan apa misalnya ya tempat, deskripsi singkatnya seperti apa, tantangan tindak lanjut ini sih seperti ini yang dia minta. Oke. Ada yang mana maksudnya Wahyu ya, yang ada yang refleksi itu di inspirasi itu di Yang di itunya Pak, di untuk tempat ngumpul laporannya itu nama judulnya bukan bukan sebentar. inspirasi tapi refleksi. Di mana? Di mana? Sebelah mana? Kalau di saya nggak Di kelihatan. assignment. Di assignment-nya Pak. Nah itu Pak, laporan refleksi itu nama. Oke. Salah ngasih judul kah? Sebentar ya. Saya salah ngasih judul mungkin ya. Sebentar, view course. Yang kemarin ya. Kemarin ya mungkin ini. Ini yang inspirasi ya. Sebentar. Oh iya, ininya. Ini tinggal saya ganti aja. Saya lupa kok malah itu. Edit mode. Ini aja sih diganti. Refleksi. Iya betul kok di refleksi. Edit mana ini? Inspirasi harusnya. Inspirasi. Lihat. Nah. Oke, judulnya aja yang diganti. Oke, yang lainnya nggak nanti. Nih, oke, nah ini masih ada yang belum ya. Masih berapa orang nih? Nih ada yang belum nih. Yang punya Bobby, punya Ulfa, punya Diki, punya Ebi, punya Anissa, punya Wahyu juga belum. Ya, ini masih banyak belum ya. Ini sampai hari Rabu. Akhirnya sampai hari Rabu. Jadi silakan diisi untuk yang laporan ini ya, untuk yang refleksi ya. Refleksi, inspirasi. Kok saya lupa. Ya inspirasi ya. Kalau yang tadi kebinekaan, kita tuh kebinekaan berapa ya? Yang ini juga nggak saya nulisin. Sebentar. Kebinekaan harusnya ini, sedang saya lihat yang sekarang itu kebinekaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya. 7, 8 ya. 8 ya. 1, 2, 3. Pokoknya ini modul 10 itu berarti kan nggak masuk ke refleksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Ini ke yang 6 nih. Ini harusnya kebinekaan 6. Ini laporan kebinekaan 6. Edit dulu deh. Saya suka lupa nih. Edit assignment, laporan kebinekaan 6 berarti gitu ya. Oke. Sip, itu saja dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Itu hanya headingnya aja, tapi nggak apa-apa, nanti jadi inspirasi ya. Oke, ada lagi? Untuk keberangkatan saya belum tahu jadwalnya kapan, itu kita tunggu dari ITB. Terakhir PIC-nya sudah mendaftarkan ke Dikti yang jelas. Itu ya, terakhir itu laporan yang saya terima. PIC dari ITB sudah melaporkan ke Dikti jumlah siswa yang ikut. Kita berarti nunggu kabar dari ITB dan dari Diktinya gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa berangkat di paling telat kata saya juga kemungkinan sih awal November. Nah, kemungkinan karena butuh dulu waktu ya. Memang sih kayaknya mepet banget ya, kita tuh sisa berapa pertemuan lagi padahal ya. Dari November ke Desember akhir lah kita ya, Desember sebelum Natalan itu sudah harus selesai. Nah kan nanti repot lagi kalau setelah Natalan kan
ada yang tahun baruan ya, yang kemudian itu Minggu Tenang sudah selesai. Jadi kita kemungkinan kalaupun misalnya ke Bandung, efektifnya 2 bulan saja. Efektifnya dalam waktu 2 bulan atau 1,5 bulan itu paling. Ya, tapi kita tunggu saja karena belum ada laporan dari ITB-nya seperti apa. Tapi yang jelas terakhir PIC-nya sudah mengirimkan data-data ke Dikti. Oke, itu saja dulu. Kita ketemu lagi di hari Minggu atau Sabtu saya lihat lagi ya. Karena kan kita harus ada refleksi untuk yang kesenian. Tapi saya belum mengundang siapa-siapa. Nanti saya kasih kabar deh. Apakah Sabtu depan itu ada refleksi atau enggak gitu ya. Karena harus mengundang satu pembicara narasumber yang berkaitan dengan seni budaya. Gitu ya, seni ya khususnya. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.